Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ervi Yudhiyani Siregar, peserta latihan dasar CPNS Merangin Angkatan Kedua tahun 2022. Kali ini saya akan menjelaskan yang terkait dengan pilar literasi digital. Yang pertama yaitu tentang fenomena-fenomena yang terjadi di media sosial yang terkait dengan 4 pilar literasi digital. Nah, saya akan mengambil sebuah contoh fenomena yang cukup viral di media sosial, terutama WhatsApp, yaitu broadcast link kuota gratis dari sebuah provider. Nah, biasanya ada anggota grup yang membagikan link kuota gratis tersebut pada grup-grup WhatsApp. Nah, di sini saya akan mengkaji yang pertama dari digital skill atau kecakapan bermedia digital. Kita harus tahu bahwa link itu tidak menuju ke provider yang disebut, tetapi link itu bisa saja meminta data-data diri kita, misalnya nama, nomor KTP, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Makanya kita harus berhati-hati ketika mendapatkan link gratis tersebut. Yang kedua, saya akan melihatnya dari sisi etika bermedia digital atau digital ethics. Nah, di sini kita sebagai anggota grup WhatsApp tersebut, kita mengingatkan antara teman yang satu dengan teman yang lain bahwa itu adalah link kuota gratis bohong atau tipuan atau penipuan. Nah, agar tidak terjadi broadcast selanjutnya kepada teman-teman yang lain yang tidak mengetahuinya. Kita juga dapat menyampaikan bahwa kita tidak mudah untuk terhasut mengklik link yang katanya berupa kuota gratis dari sebuah provider. Selanjutnya dari sisi budaya bermedia digital atau digital culture. Di sini kita melihat bahwa kita terbiasa atau kita menanamkan budaya bahwa jika yang menurut kita itu bagus dalam sebuah grup WhatsApp, biasanya kita akan meneruskan ke grup WhatsApp yang lainnya. Nah, di sini sebelum kita lakukan itu, sebaiknya kita memfilter atau menyaring mana berita yang bisa kita teruskan ke grup lain dan mana yang tidak. Terutama untuk link-link gratis seperti ini, sebaiknya jangan sampai kita teruskan lagi ke grup WhatsApp yang lainnya. Yang terakhir kita lihat dari sisi digital safety atau aman dalam bermedia digital. Nah, di sini jika misalnya kita sudah terlanjur mengklik link kuota gratis tersebut, sebaiknya kita semakin memproteksi akun WhatsApp kita. Misalnya, jika diminta suatu waktu kode OTP oleh nomor yang tidak diketahui, kita tidak memberikannya kepada orang tersebut. Karena bisa saja orang yang menelpon kita meminta nomor kode OTP yang dikirim ke WhatsApp itu adalah orang-orang yang sudah menjebak kita untuk mengklik link kuota gratis tersebut. Untuk yang kedua, saya akan menganalisis perilaku masyarakat Indonesia di dunia digital. Nah, ternyata netizen Indonesia itu adalah netizen yang paling tidak sopan di Asia Tenggara. Wah, sayang sekali ya. Kenapa kita sampai menjadi peringkat pertama dalam hal yang tidak sopan ketika bermedia sosial? Yang mau saya bahas di sini yaitu kenapa kita sebagai warga Indonesia yang menjunjung tinggi Pancasila dan Bhinneka menjadi netizen paling tidak sopan di media sosial. Menurut saya sendiri, saya mengamati pada berita-berita viral, rakyat Indonesia itu paling gampang memberikan komentar yang bertolak belakang dari isi berita tersebut. Misalnya, ada berita seseorang memajang foto dirinya atau foto dia selfie. Gampang sekali jari-jari orang Indonesia itu untuk mengomentari, "Ah, kamu gendut, ngapain kamu posting foto? Ih, pede amat sih, cantik juga enggak." Itu salah satu contohnya. Kenapa masyarakat Indonesia sampai segitunya mengomentari sebuah berita atau sebuah foto atau sebuah konten di media sosial? Padahal sebagai warga negara, kita tidak boleh melakukan bully secara langsung ataupun tidak langsung di internet. Bahkan menurut saya, netizen Indonesia itu tidak takut adanya undang-undang ITE. Saya mau mengambil sebuah kasus seorang artis yang anaknya dibully oleh netizen
Nah, artis tersebut sampai membuat laporan ke polisi atas komentar dari seorang netizen tersebut. Kelihatannya sepele ya, kita mengomentari di sebuah foto di Instagram. Kemudian kita dilaporkan oleh si pemilik akun ke polisi. Sebenarnya menurut saya itu bukan hal sepele, tapi justru itu hal yang bisa menjebak kita sendiri. Makanya kita harus berhati-hati dalam bermedia sosial atau bermedia digital. Yang ketiga yaitu kita bagaimana mengelaborasi cara-cara menerapkan 4 pilar literasi digital dalam kehidupan bermedia digital. 4 pilar literasi digital yaitu digital skills, digital ethic, digital culture, dan digital safety. Nah, keempat-empatnya ini dapat kita terapkan dalam bermedia digital. Contohnya ketika kita menggunakan Facebook. Nah, untuk digital skill-nya kita harus paham Facebook ini gunanya apa. Kemudian cara kita mengoperasikan Facebook, apa saja fitur-fitur yang ada dalam Facebook tersebut kita harus paham. Yang kedua, digital ethics. Digital ethics. Nah, di sini saya ambil digital ethics dalam menggunakan Facebook. Kita harus tahu ketika seseorang misalnya membuat status atau membagikan sesuatu, kita harus tahu bagaimana caranya berkomentar dengan baik, bagaimana cara memberi nasihat dengan baik. Tidak sembarangan kita mengungkapkan, misalnya kita tidak suka dengan foto, kita langsung to the point bilang, ih foto jelek, itu tidak boleh ya. Yang ketiga, digital culture. Nah, digital culture ini budaya bermedia digital, terutama yang saya bahas ini Facebook. Kita harus paham berita-berita apa yang dibagikan orang, bolehkah kita membagikannya lagi? Kita harus menyaringnya dulu bahwa berita tersebut berita hoax atau tidak, kemudian menyinggung seseorang atau tidak, ujaran kebencian atau tidak. Dalam digital culture berFacebook, kita harus tahu bahwa berita tersebut, misalnya berita yang dibagikan oleh seorang teman, apakah berita tersebut hoax, ataukah berita penipuan, atau bahkan berita ujaran kebencian. Kita bisa menyampaikan kepada si pemilik akun bahwa itu berita hoax, itu ujaran kebencian, sebaiknya dihapus dalam Facebook. Itu bisa saja kita lakukan kepada pemilik akun atau teman kita dalam Facebook tersebut. Kemudian digital safety. Nah, di Facebook banyak pemilik akun yang membagikan video-video yang tidak baik. Nah, jika kita ditandai dalam akun tersebut, sebaiknya langsung kita blokir akun yang membagikan konten yang tidak baik tersebut. Selanjutnya, kita juga dapat membuat pengaturan dalam Facebook, siapa-siapa saja yang dapat menandai kita dalam statusnya atau yang dia bagikan. Kemudian kita juga dapat membuat lingkup bahwa kita hanya dapat melihat status-status teman yang kita pilih saja. Demikian penjelasan saya tentang pilar literasi digital. See you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.